Dia meletakkan tangan orang buta itu di dada adik perempuannya, lalu mulai mengobati dahaknya. Baiklah, sudah sembuh. Detik berikutnya, wanita itu tiba-tiba merasakan nyeri hebat di kedua kakinya. Pria itu terus-menerus mengeluarkan keringat dingin. Orang terkaya itu mengira orang buta itu telah membuat putrinya sakit, lalu menyuruh orang untuk memenjarakannya di ruang bawah tanah, dan menyuruh pengawal untuk menghajarnya. Saat ini, kaki wanita yang lumpuh selama bertahun-tahun, tiba-tiba merasakan sensasi. Ran, kali ini kau baik-baik saja. Wah, tadi itu benar-benar dokter sakti. Sekarang aku tidak merasa tidak nyaman sedikit pun. Tuan Xiao, anak itu sudah kubuang ke ruang bawah tanah. Lao Liu akan menjaganya dengan baik. Niatnya sungguh sangat jahat. Hanya dengan satu kata darimu, aku akan membuatnya tidak melihat matahari esok. Cepat kembali dan undang tabib sakti itu untukku. Orang terkaya itu segera menyuruh orang untuk mengundang tabib buta itu kembali. Lalu dia akan memberinya 10 juta sebagai imbalan. Tapi tabib buta itu langsung menolak. Dia mengatakan bahwa sebelumnya sudah disepakati tidak perlu imbalan. Setelah wanita itu mengantarnya kembali ke penginapan, masih belum mau meninggalkannya. Sejak awal tahu pemuda itu bukan orang biasa, membangkitkan pikiran lain. Di sisi lain, pemuda itu sedang membuka cakra matanya. Cakra mata terbuka, maka aku pun akan membuka ketujuh cakraku. Bisa dibilang sudah memasuki tahap akhir pembukaan cakra. Selesai. Tetangga. Hahaha. Sebentar lagi dia pulih penglihatannya. Ternyata dia hanya karena berlatih ilmu pengobatan yang luar biasa, sehingga menyebabkan kebutaan sementara. Tidak disangka tunangannya untuk membatalkan pertunangan dengannya, bahkan bekerja sama dengan adik perempuannya untuk menjebaknya. Ah, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Aku ini adik perempuan kandung Shen Yang. Saya sudah menduga adegan ini sejak tadi. Kakeknya melihat Yang Xiao, tetapi dia tidak akan menikah. Kalau kalian ingin membatalkan pernikahan, katakan saja langsung padaku. Kau tahu kan betapa banyak orang yang mengagumi Yao Yao. Kubunuh kau. Lihat mulutmu, mulutmu. Cukup. Jangan sampai benar-benar bersuara. Surat pernikahannya, jika kalian ingin membatalkan pernikahan, katakan saja langsung padaku. Aku akan setuju. Hu. Ming, jangan salahkan aku. Kau juga tahu perbedaan status kita sangat besar. Apalagi sekarang kau juga seorang tunanetra. Beberapa hari lagi akan pulih. Tapi itu tidak penting lagi. Orang buta pun bisa berbalik. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai orang yang melahirkan. Namamu ya? Aku ingat kau. Kau bilang apa? Mulutmu lancang sekali, dasar brengsek. Nona, jangan-jangan salah alamat. Cumin adalah dokter generasi penerus. Kakekku diselamatkannya. Nyawanya adalah pemberiannya. Memang ia memiliki perjanjian pernikahan dengan keluarga Jiang Cheng dan Lin. Tetapi berdasarkan pengalamanku mengenal tetangga itu, pasti akan ia batalkan. Carilah dia. Hanya dengan begitu kau bisa menyelesaikan masalahmu sekarang. Orang di depanku ini, dilihat dari penampilannya, sama sekali tidak seperti yang dikatakan kakek. Selamat siang, saya Suhan. Saya mendengar bahwa keahlian medis Tuan sangat hebat. Saya punya seorang teman dekat yang menderita penyakit mematikan, yang sudah lama tidak sembuh. Saya ingin bertanya, Tuan Chu, apakah Anda bersedia untuk mengobatinya? Bisa, tetapi sebagai imbalannya. Kau bisa mengantarku ke sana, tidak masalah. Anda sepertinya terluka. Digigit anjing. Kakek. Kakek, aku menjengukmu.
Yao Yao datang. Kelompok. Dia sepertinya sudah mendirikan bintang bulan, kakek Lin. Bagaimana kau bisa mendapatkan hati Yao Yao? Seorang pemuda kampung, apakah ini Xiao Yao? Ya, dia membuka perusahaan di Zuosheng. Dia bahkan memiliki perusahaan publik, bernilai puluhan miliar. Kakek, keluarga Su dari Yanjing datang kali ini. Kau sudah melihat berita tentang investasi mereka, kan? Dia adalah mitra bisnis kami. Kerjasama dengan keluarga Su kali ini dilakukan semalaman. Saya yakin, lebih dari 10 tahun lagi, perusahaan saya pasti akan menjadi perusahaan terbesar di Jiangcheng. Kalau begitu, aku katakan, Yao Yao, selama bertahun-tahun ini, Yao Yao tidak akan menikah denganmu. Yao Yao hanya akan menikah denganmu. Kakek, aku sudah pergi menemui Cuping untuk membatalkan pertunangan. Lagi pula, itu bukan urusanku. Apa, kamu? Kamu? Ah, apakah kamu tahu dia? Bagaimana keadaan kakak Ran Ran? Penyakitnya tidak bisa disembuhkan, hanya bisa diredakan. Bahkan aku pun tak berdaya. Bapak sudah menjadi dokter terkemuka di negara ini. Jika bahkan Bapak pun, maka bukti pengawasan, ya, larut malam. Ini menunjukkan betapa banyak yang bisa diobati. Hahaha. Jian Dong Zeng Nai Sue Zeng. Baik pengobatan Tiongkok maupun Barat, keduanya saling berlawanan. Kau belajar pengobatan Tiongkok atau Barat? Pengobatan Tiongkok. Pengobatan Tiongkok? Hahaha. Setahu aku, ahli pengobatan Tiongkok yang hebat, sudah lanjut usia. Kau, kupikir usiamu baru sekitar 20 tahun. Lagi pula, melihat penampilanmu, kau masih buta. Akhirnya memperhatikan. Pertanyaan dan pemeriksaan menyeluruh. Jika kau melupakan satu langkah ini, kau tidak akan bisa menyelesaikannya. Nona keempat, jangan mencari barang-barang ini. Dia tidak hanya tidak dapat memperlambat penyakit ruan-ruan, tetapi juga akan mempercepat kematiannya. Bolehkah saya melihatnya? Melihatmu seperti ini, bahkan sertifikatnya pun tidak ada. Kau tahu ini tempat apa? Kau sepertinya ingin mati. Nak, jangan sampai karena kesal sebentar, merugikan diri sendiri dan orang lain. Jika kau dokter yang tidak kompeten, jika kau penipu, kau akan mati mengenaskan. Biarkan dia datang. Kalau begitu, coba saja. Bos, jauhkan pasien itu. Apa maksudmu? Aku buta. Aku tidak bisa melihat. Inilah dokter sakti yang ditemukan Nona Su. Aku belum pernah mendengar pengobatan. Yang di gua perlu menanggalkan pakaian. Kau ini bukannya datang lebih awal untuk mencari keuntungan. Ingin mengambil keuntungan dari Nona Jiang, bukan? Biarkan dia saja. Biarkan dia mencoba. Jika kau tidak dapat menyembuhkan penyakit putriku, aku akan membunuhmu. Tuan, silakan ikut saya keluar sebentar. Anak itu jelas penipu. Nian Nian, tolong aku. Bos meletakkan tanganku di dadanya. Jangan keterlaluan. Biarkan dia datang. Suhu tubuhnya agak rendah, mungkin akan sedikit sakit. Kau harus menahannya. Baiklah, sudah baik.
Ada apa ini? Ini normal. Ada apa ini? Anak ini mungkin mengambil keuntungan dari Jiang San. Jiang San membuka bajunya dan dia kedinginan. Mobilnya tidak terkendali. Sialan kau. Tuan Liu, bawa anak nakal ini ke ruang bawah tanah dan kurung dia. Lalu aku akan menghajarnya dengan baik. Jika terjadi sesuatu sampai dia mati, tanggung jawabmu. Kau biarkan anak ini pergi begitu saja. Aduh, dia buta juga tidak pura-pura. Malah berani naik ke atas untuk melihat orang berbicara. Kau, bajingan berani memperparah penyakit Nona. Hari ini kalau tidak kuberikan sedikit pelajaran padamu, tidak ada hubungannya denganku. Bagaimana keadaan Ranran? Sudah tidak apa-apa kan? Sekarang seharusnya sudah pulih. Lagi pula, setelah diselimuti, tubuhnya jadi hangat. Tapi, aduh, aku merasa kepanasan. Ranran, sekarang kau sudah tidak apa-apa. Aku merasa kepanasan. Bisakah kalian keluar sebentar? Aku ingin mengenakan pakaian. Kau benar-benar merasa kepanasan. Ya, tadi benar-benar Dokter Sakti. Sekarang aku tidak merasa tidak nyaman sedikit pun. Tuan Zhang, bocah itu sudah kubuang ke ruang bawah tanah. Pak Liu akan menjaganya dengan baik. Dokter gadungan macam ini, benar-benar sangat membahayakan orang. Kau hanya perlu bicara. Aku akan membuatnya tidak melihat matahari esok. Cepat, cepat, pergilah dan undang tabib sakti itu untukku. Tabib sakti apa? Kau tidak mengerti apa yang kukatakan. Aku menyuruhmu untuk menjemput tabib sakti itu kembali untukku. Jika kau berani menyakitinya sedikit saja, maka berhentilah bekerja. Pergi. Lepaskan hiasan itu. Kau tahu siapa Tuan Jiang kita? 5 kakak perempuan. Hari ini tangan ini kuakhiri dulu. Kau menendangku kenapa? Tuan Jiang, suruh kami membawanya ke atas. Namun, kondisi Nona itu sulit ditangani. Ku mengerti. Dokter Sen, tadi kami bertindak gegabah. Direktur Jiang kami mengundang. Menuju kestabilan. Kesukaan juga pulih. Bagaimana dia bisa melakukannya? Makna yang mendalam. Aduh, tadi benar-benar minta maaf. Saya melihat putri kecilku seperti ini. Hatiku benar-benar sangat. Baru kemudian ada reaksi seperti tadi. Mohon maaf, ya. Tidak tahu, tuan muda dari mana, tapi mampu menguasai pedang sebaik ini. Jika bersedia mengajariku, aku hanyalah tabib biasa. Nona Su, aku sudah menepati janjiku. Kau antar aku pulang. Kita anggap lunas. Bagaimana bisa begitu? Tadi aku bicara sembarangan kepada Dokter Tang, maka aku harus memberikan kompensasi yang layak. Nona Su ada di sana. Saya di sini, tolong antar saya pulang. Baik, Tuan Chu, silakan ikut saya. Tuan Chu, maaf ya, tadi agak. Selamat datang, atau Anda terluka? Siang Ranran seperti itu. Reaksi ayahnya wajar. Kau tidak perlu meminta maaf. Lagi pula aku menyelamatkan Ling. Kau mengantarku pulang. Kita berdua sudah impas. Tuan Chu, Anda yakin tidak perlu pergi ke rumah sakit untuk perawatan? Apakah kau memiliki banyak luka? Tidak perlu mengumpulkan banyak informasi tentang orang ini. Namun aku masih belum bisa memahaminya. Kau tinggal di Wisma ini? Tolong, Nona Su, berikan aku buku panduan tunanetraku. Tuan Chu, apakah Anda memiliki nomor kontak? Nanti mungkin aku perlu menghubungimu lagi. Saya tidak punya ponsel. Jika Nona Su ingin menghubungi saya, datang saja ke penginapan ini. Sebentar.
Tuan Chu, setelah Bapak memegangnya, saya akan menghubungi Bapak. Ketika ponsel berdering, Bapak cukup menggesernya untuk menjawab. Nona, orang ini sepertinya memang terlibat dalam urusan pernikahan. Kakek tentu tidak akan membohongiku. Nona, mengapa kau tidak menyebut kejadian itu tadi? Aku dan dia bukan saudara. Tadi aku masih berkonflik dengan mereka berdua. Jangan lihat wajahnya yang datar. Tapi di hatinya pasti ada rasa dendam. Menyebutkan itu sekarang mungkin berarti dia tidak menolak. Lalu apa yang akan kau lakukan? Aku berencana untuk langsung menikah dengannya. Tunggu dulu sebentar, aku akan mencari obat untuk mengobati lukamu. Tidak apa-apa, aku akan beristirahat sebentar saja. Baiklah, aku akan mengerjakan tugasku di lantai bawah. Panggil saja aku jika kau butuh sesuatu. Baik. Mata terbuka. Maka aku menjadi sangat cerdas. Bisa dibilang setelah sengaja menjadi cerdas. Terbentuklah. Tetangga hahaha. Kakek, kau sudah bangun? Si pintar sudah pulang? Belum. Kakek, aku tahu hubungan kakek dengan kakek Cumin sangat baik. Tapi sekarang ini zaman apa sih? Perjodohan seperti itu sudah ketinggalan zaman. Kakek. Kakek tidak boleh mengorbankan kebahagiaanku. Demi janji kakek. Lagi pula, hari ini aku akan menemuinya untuk membicarakan pertunangan ini. Adikku yang menjemputnya, dia berani. Dia berani melakukan hal tak senonoh pada adik perempuannya. Kakek tidak percaya, lihat saja. Cerdas, bagaimana bisa menjadi orang seperti itu? Ya, orangnya brengsek dan norak. Sama sekali bukan dari dunia yang sama dengan kita. Kalian tahu apa? Yao sudah hampir 28 tahun. Sudah saatnya aku memberitahu kalian beberapa hal. Kakek yang cerdas berasal dari Guangdong. Beliau adalah tabib sakti yang terkenal di seluruh dunia. Aku juga bertemu dengannya secara kebetulan. Dia pernah memeriksa Yao. Saat itu, dia memeriksa Yao. Yao menderita penyakit mematikan, dan memiliki kondisi tubuh yang khusus. Di bawah langit ini, hanya pengobatan Tiongkok kuno yang konsisten. Kakek, ini zaman apa sih? Kenapa kamu masih percaya omong kosong seperti itu? Kakeknya hanyalah seorang dokter hewan desa. Paham apa sih? Apalagi pengobatan Tiongkok sekarang. Sebagian besar adalah penipu. Akhirnya mendalam dan luas. Sebenarnya kau bisa menjelaskannya hanya dengan beberapa kata. Kau sekarang tidak sedang kambuh, karena kau belum mencapai 200.000. Aku sama sekali tidak percaya. Kakek, kau harus percaya pada sains. Kau sudah merobek undangan pernikahan. Pernikahan dibatalkan. Anak muda itu. Sudahlah. Anak muda itu juga bukan orang baik. Aku akan memikirkan cara lain. 3 hari lagi aku berusia 28 tahun. Aku ingin melihat penyakit apa yang akan kuderita. Tiga tahun bersama kegelapan, sekarang mataku terbuka. Mataku sudah pulih. Suhan, kau di mana? Jangan sembunyi dariku. Kau hanya boleh menjadi wanitaku. Penggila cinta itu benar-benar menjijikan. Bro, wanita ini sudah punya pasangan. Carilah wanita lain saja. Kau ngapain? Kau ngapain? Ah, berhenti. Nak, kau ngapain? Jangan ikut campur.
Kalau aku tetap mau ikut campur. HMPH, sungguh sial bertemu lagi. Orang tua cewek ini berhutang lebih dari 1 juta kepada bos kami. Dengan bunga bergulir, menjadi sekitar 4 juta. Bayar uangnya. Setelah ku terima uangnya, aku akan pergi segera. Apa maksudmu? Kekuatan kalian sangat besar. Kau ini adalah dewa sungai, namun tinggal di penginapan terburuk. Ternyata kau berpura-pura. Bagaimana kau ingin mendapatkan hati Yao Yao? Siapa anak muda bernama Cheng ini? Dia itu seperti katak yang ingin memakan daging angsa, ingin pergi kepada Yao Yao. Kemarin dia mempermainkanku, tinggal di tempat kumuh seperti ini. Masih bermimpi ingin menikahi Nona Lin. Dia tiba-tiba menjadi pejabat, ya? Kau berjualan online, kan? Ada banyak cara untuk menghasilkan uang. Sudah kukatakan, kau orang desa, kau tidak akan mengerti. Aku juga sedang ingin mencarimu. Kau malah datang sendiri. Pergi dan menghajarnya lagi untukku. Aku akan menghajarnya dengan keras. Anak muda, Tuan Zuo sangat berwibawa ya. Ternyata Tuan Zuo menjadi rentenir. Hal ilegal seperti ini, keluarga Su kami tidak berani melakukannya. Tuan Su, semuanya kabur. Keluarga ini berhutang 1 juta kepada saya. Saya datang untuk menagih hutang. 1 juta menjadi 4 juta. Ini sudah bisa dianggap pemerasan, kan? Terlihatnya Tuan Zuo di Jiangcheng. Bisa dibilang adalah tokoh berpengaruh dan sakti di sini. Melihat situasi ini, Tuan Zuo akan menyerang teman saya. Teman Tuan Su adalah Tuan Chu. Ada satu hal yang ingin saya minta tolong kepada Zuo Zuo. Tuan Zuo, silakan. Kau terlalu tinggi. Tolong sedikit membungkuk. Mengganggu temanku, kau harus siap menerima konsekuensi. Aku tidak menyuruhmu bergerak. Jangan bergerak. Maju 2 langkah. Jangan pukul Tuan Su. Aku tidak tahu bagaimana caranya dia merayu kamu. Tapi dia itu penipu ulung. Siapa yang perlu kau urusi, teman macam apa yang harus kupertemukan? Kau tidak dengar apa yang kukatakan. Maju 2 langkah. Masih sakit sekali. Kemarilah kau. Kau khawatir untukku. Aku tidak bilang berhenti. Aku tidak berani. Suruh kau menghisap, maka kau hisaplah. Barang haram Tuan Su. Jika kau tidak mampu menghisap, maka aku akan menggunakan ini untuk menghisap. Cepat pukul kalau kau disuruh memukul. Aduh. Sudah, pergilah. Terima kasih. Matamu tidak buta. Ah, baru saja sembuh kemarin malam. Terima kasih kakak. Terima kasih kakak perempuan. Apakah aku bisa membuatmu takut? Ada apa ini sebenarnya? Keluargamu berhutang pada leluhur. Memang benar, kami berhutang 1 juta yuan pada mereka. Bagaimana bisa berhutang? Tahun lalu, teman lama ayahku menghubunginya, mengatakan bahwa Wisma itu sudah ketinggalan zaman, dan mengajak ayahku untuk membuka usaha bar bersama-sama, sebuah bar. Lalu mereka masing-masing mengambil 1 juta RMB. Setelah membuka toko, ayahku menjadi direktur, mitra kerjanya. Menggunakan hotel di Zuo Cheng sebagai jaminan, ia meminjam lebih dari 3 juta RMB. 3 juta RMB. Kemudian Zuo Cheng menemukan kami dan mengatakan ingin mengembalikan uang. Dia bahkan mengeluarkan kontraknya. Akhirnya hotel itu diambil sebagai pembayaran hutang. Tapi ayahku sebagai direktur utama masih harus menanggung sisa pinjaman 1 juta. Lalu bagaimana dengan teman ayahmu itu? Dia kabur setelahnya. Ayahku juga mengetahuinya dari teman-teman kampusnya. Orang yang bekerja sama dengannya. Sebenarnya dia bekerja di bawah pimpinan Zuo Cheng. Jadi, semua ini adalah jebakan yang mereka atur. Nona Su sepertinya mengenal Zuo Cheng. Benar.
Saya datang ke Jiangcheng untuk berinvestasi di beberapa proyek. Zuocheng memang masih memiliki satu platform e-commerce yang cukup bagus. Itu juga salah satu target investasi saya. Beberapa hari ini juga sedang dalam penyelidikan. Tapi orang sampah seperti Zuocheng, tidak mungkin bagiku untuk menginvestasikan 1 sen pun padanya. Butuh bantuan, biar Zuocheng bangkrut. Banyak yang ikut campur. Perseteruan antara aku dan Zuocheng tidak separah yang kau bayangkan. Tangan kiri. Baru saja. Lalu bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Saya dan Nona Su belum pernah bertemu. Nona Su bisa menemukan saya. Pasti sudah berusaha keras. Saya bisa mengabulkan satu permintaanmu. Dengan syarat tidak melanggar moral. Permintaan apapun boleh. Selama tidak melanggar moral. Kalau begitu, aku memang ada satu hal yang membutuhkan bantuanmu. Kita menikahlah. Apa? Kukatakan, kita menikahlah. Ini terlalu terburu-buru. Bukankah kau bilang selama tidak melanggar moral, kau akan mengabulkan semua permintaanku? Oh, kalau begitu, ku bertanya padamu, menikah itu melanggar moral. Lalu kau merasa sangat dirugikan. Nona Su cantik sekali. Dia juga cantik. Kondisionya juga bagus. Aku hanyalah orang desa. Yang rugi adalah kamu. Kalau begitu, permintaanku tidak ada masalah kan? Baiklah, aku setuju. Kapan? Saya sudah membawa buku keluarga saya. Kamu seharusnya juga membawa buku keluarga, kan? Kita daftar pernikahan sekarang juga. Terlalu cepat, ya? Kamu mau membatalkan? Silakan pergi. Perasaan menikah itu cukup baik juga, ya. Tujuanmu yang sebenarnya. Bukankah ini hanya untuk menikah denganku? Ya, mengapa? Tentang itu, kau akan mengetahuinya nanti. Ayahmu. Aku akan menerima telepon. Secepat ini sudah mendapat surat nikah, itu juga luar biasa. Jika ada yang menelepon, jangan angkat saja. Sebenarnya aku masih ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu. Tapi sekarang aku ada urusan yang harus segera kutangani. Ini kunci rumahku. Alamatnya di gedung 6, jalan ke-7. Pergilah ke sana dulu, aku akan segera menyusul. Suhan, Beijing, Su Jia. Jika aku tidak salah, itu seharusnya keluarga Su Changyun. Dia jelas-jelas menikah denganku secara pura-pura. Lalu sebenarnya apa tujuannya? Wanita yang menyelamatkan aku dulu berkata, orang yang menikam mataku adalah Luo Qing dari Jiangcheng. Keluarga Luo ini, entah apakah ini keluarga Luo Qing atau bukan. Paman, 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 kau harus membalaskanku. Paman, aku dipukuli. Bagaimana ini bisa terjadi? Cuming lagi. Dia bahkan mengenal Suhan. Aku dipukuli habis-habisan oleh Suhan. Rencana mereka akan gagal. Paman, kau harus membalaskanku, paman. Dia yang dijodohkan dengan Lin Sueyao sejak kecil itu. Ya, anak itu. Bangun dulu. Apakah Lin Sueyao sudah didekati? Kalau membahas ini aku jadi kesal. Lin Sueyao sudah merencanakan semuanya untukku. Tapi kakek tetangga itu menolak keras untuk masuk. Bagaimana kalau kita cari akal? Setelah kesempatan terlewatkan, kedua saudari tetangga itu sama-sama bodoh. Mereka juga akan menurutku. Perusahaan tetangga itu cepat atau lambat akan menjadi milik kita. Sudahlah, ayo masuk dan kita bicarakan di dalam. Tapi orang tua yang menyebalkan itu memang pantas mati. Negara ini ternyata masih berhubungan dengan Zhouze. Anda mencari siapa? Apakah Luo Qing ada di sini? Luo Qing, di rumah kami tidak ada orang seperti itu. Maaf, mungkin saya salah alamat.
Bukankah ini Luo? Rumah Cuming hanyalah masalah kecil. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita merencanakan keluarga tetangga. Harta keluarga tetangga. Mengapa kita tidak menyingkirkan orang tua itu terlebih dahulu? Bagaimana caranya? Kakek baru saja sendirian menemui Luo Qing. Apa? Orang itu menemui Luo Qing? Orangnya sudah kuusir. Nenek moyang keluargaku bernama Luo Qing. Kakak, kau sudah pulang? Cepat masuk. Makanlah, adik. Penglihatan kakak sudah pulih. Aku tidak perlu mengatakannya lagi, ya. Untuk kejadian hari ini, aku ingin berterima kasih padamu, ya. Lalu, bagaimana dengan kakak perempuan cantik yang akan menikah denganmu? Dia ada urusan, pergi duluan. Tumis bawang putih dengan daging babi, Bukankah kamu bilang sangat enak waktu itu? Hari ini aku membuatnya seperti ini. Cepat, kita makan. Ayo, ayo, ayo. Ayah, Kak Cuming datang. Cu kecil sudah pulang. Ayo, silakan duduk. Paman masih khawatir dengan hutang beberapa juta itu. Aduh, ini semua salahku karena salah memilih orang. Mungkin aku bisa membantunya sedikit. Turun. Lebih baik kau jangan ikut campur dalam masalah ini. Kau orang luar. Tidak mengerti situasi di Jiangcheng. Latar belakang kota ini adalah negara. Perjanjian pernikahanku dengan Cuming, si kampungan itu, akhirnya berhasil kubatalkan. Lalu dia menderita penyakit mematikan, dan memiliki kondisi tubuh yang khusus. Hanya Cuming yang bisa menanganinya di bawah pena surgawi ini. Kau belum kambuh sekarang. Karena kau belum berusia 28 tahun. Bagaimana bisa seperti ini? Ayah. Ayah. Keluarga Luo ini. Dulu berlatih bela diri. Keluarga mereka juga tidak kaya. Kudengar juga pernah melahirkan seseorang, seperti pertapa atau apa gitu. Ayah, ini abad ke-21. Ayah, ngomong begitu ngapain sih? Kau tidak tahu peri cantik seperti apa dia? Orang ini bisa dibilang legenda dalam sejarah Jiangcheng. Beberapa penduduk asli Jiangcheng, sebagian besar telah mendengar cerita mereka. Sepertinya namanya Luo Qing. Dan ibu dari Zuo Cheng, adalah keturunan keluarga Luo. Memprovokasi mereka tidak akan ada hasil yang baik. Uang ini, akan kucicil perlahan. Hanya saja aku lupa akan keluargaku, Paman. Aku jamin bisa membantumu menyelesaikan masalah ini. 1 juta milik kalian juga akan kukembalikan kepadamu. Xiao Chu, kalau begitu, asalkan kau bisa menghapus hutangku ini. 1 juta ini, kau ambil semua. Nak, kau siapa? Apa hubunganmu dengan Suhan? Suhan itu istriku. Kau mencari dia ada urusan. Aku tidak peduli dari mana asalmu. Kusarankan padamu, serahkan ponsel ini pada Suhan dengan baik-baik. Jauhi dia. Oh, aku malah tidak mau. Cuming, 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 kau bukannya buta, kan? Apakah aku buta atau tidak? Apa urusanmu? Aku Lin Xiu. Kau seharusnya ingat ada urusan. Ingin menggoda saya sekali lagi. Bermimpi. Sekarang ikut saya. Kakek ingin bertemu. Saya suruh kau ikut. Kau tidak dengar. Kau menyuruhku pergi. Lalu aku harus pergi begitu saja. Apakah kita sudah sangat akrab? Kau, jangan keterlaluan. Kau hari ini banyak mengeluarkan darah. Sekarang sudah dirawat di rumah sakit. Kakek menyuruhku untuk menjemputmu. Lalu, aku sudah datang sendiri. Apalagi maumu? Kalau kau menyuruhku pergi,
aku akan pergi. Atau maksudmu kata-kata kakekmu adalah Alkitab, mengenai Li Sueyao yang sakit. Tunggu saja waktunya. Kurang lebih masih 2 hari lagi. Sudah tanggal 28. Maksudmu apa? Aku tidak bermaksud apa-apa. Kalau tidak ada urusan, silakan pergi. Kau dan aku, dengan penampilan miskin seperti ini, seumur hidup akan tetap miskin. Suatu hari kau akan memohon kepada keluarga kami. Set. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kau pikirkan. Gigit sampai mimisan itu kecelakaan. Siapa yang bisa menghitung penyakit seseorang sedetail itu? Ini tidak masuk akal. Kau malah disuruh menjemput Cuming. Seorang penduduk desa, seenaknya saja. Ya. Tapi sepertinya Cuming memang punya beberapa kemampuan. Sebelumnya dia buta, jadi dengarkan saja. Untung aku menemukannya tepat waktu. Kalau tidak, kita semua akan ditipu. Benar. Sebelumnya, setiap bulan perutku sakit selama beberapa hari. Kemarin Cuming memijatku. Hasilnya, benar-benar tidak sakit sampai sekarang. Bukan kakekmu yang bodoh, kamu juga bingung. Pergi saja, jangan bicara seperti itu lagi padaku. Dokter, bagaimana keadaan kakak perempuan saya? Nona kedua, kami telah melakukan pemeriksaan menyeluruh pada Nona Lin. Semua aspek. Tanda-tanda vitalnya semuanya normal. Hanya saja dia mengalami sedikit kehilangan darah yang berlebihan. Itu wajar. Kau tidak melihat berapa banyak darah yang dia keluarkan. Dilihat dari hasil pemeriksaan, memang normal. Orang itu sudah sadar, sudah sadar. Aku baru saja melihat Tuan Zuo Cheng sudah datang. Dia menemani di sana. Kakek, kita bawa kakak ke luar negeri untuk berobat. Atau ke Yanjing juga boleh. Keluarga kita tidak kekurangan uang, pasti bisa disembuhkan. Kau keluar dulu saja. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu kamu. Keluarlah. Dia tidak mau bicara karena dia tidak akrab dengan kita. Jadi semuanya mendesak untuk menikah. Kakek pemburu, jangan percaya omongan seperti itu. Anak itu bahkan berani melakukan hal-hal yang tidak senonoh padaku. Masih saja berlaga denganku hari ini. Diam. Peralatan rumah sakit tidak bisa mendeteksi apapun. Aduh, hampir 28 tahun. Kaleng ini. Apakah kalian benar-benar berpikir tidak ada? Kakek ini hanyalah penipu ulung. Penipu atau bukan, aku lebih tahu darimu. Di dalam lemari ruang kerjaku ada sebuah jimat. Ini peninggalan kakek dari keluarga Zhu, yang diberikan kepadaku dulu. Kau bawa ini dan coba lagi. Dengan sikap yang lebih baik, ajak Cuming kemari. Meskipun kita sudah membatalkan pertunangan, aku ingin mengobrol dengannya. Kakak, tadi pagi, kakak perempuan cantik itu menunggumu di bawah. Low. Kenapa kamu tidak pergi? Aku sama sepertimu. Dewa, aku sudah terbiasa tinggal di sini. Oh iya, apa kamu sudah selesai dengan urusanmu? Ya, sudah selesai. Bisakah kau menemani aku ke suatu tempat? Tentu saja. HMPH. Benar-benar pria brengsek. Dia memutus hubungan dengan kakakku. Dia berselingkuh dengan wanita itu. Apa katamu? Kukatakan kau murahan. Ada apa? Ternyata pandanganmu sangat buruk. Sampai-sampai menyukai orang seperti lelucon ini. Kau Lin Xiu, adik perempuan Lin Sueyao, kan? Kau urusi saja urusanmu sendiri. Apakah kau mengenal benda ini? Ini adalah barang milik kakekku. Kakek menyuruhku untuk menunjukkan ini padamu. Dia bilang dia ingin bertemu. Mungkin aku harus pergi ke sana. Tidak apa-apa, aku akan pergi bersamamu. Mobilku hanya bisa menampung 1 orang. Beritahu kami alamatnya, kami akan pergi sendiri dengan mobil. Rumah sakit pusat. Benar-benar tidak memperdulikan perasaan orang lain. Ternyata tetanggamu juga tidak baik padamu. Kau memang cukup mengenaliku. Aku sangat mengenal riwayat hidupmu. Kalau tidak, aku tidak berani menikah denganmu. Kapan kita akan masuk kamar pengantin?
Ikuti aku. Kakek menyuruhku memberikan ini padamu. Kakekmu. Di sebelah kiri, sepertinya kamu meninggalkan banyak jenis. Pemeriksaan rumah sakit tidak menemukan apapun. Apakah kamu tahu apa itu? Dia seharusnya hampir 28 tahun, kan? Itu adalah kota baru. Ketika dia benar-benar berusia 28 tahun, dia sudah kembali ke dalam mobil. Jangan berisik, kakek. Kau adalah yang terbaik bagiku di rumahmu. Aku meminta maaf kepada mereka atas namamu. Tapi kau seharusnya tidak. Seharusnya tidak melakukan hal yang tidak senonoh kepada adik perempuan Yao Yao. Kakekku seharusnya sudah mengatakan, bagaimana kondisi penyakit Lin Sueyao. Aku tahu. Aku bisa melakukan apa saja agar kau dan Yao Yao menikah. Bapak Pimpinan, izinkan saya memperkenalkan. Beliau ini istri saya. Istri. Kau benar-benar buta ya? Jadi sejak awal kau memang sudah berniat jahat. Lalu apa tujuanmu datang ke rumah keluargaku? Sejak awal kau memang bukan datang untuk pernikahan biasa. Dan juga seenaknya terhadap nafsu makan. Kau. Culin, apa kau pikir kami tetanggamu, mudah diintimidasi? Mengintimidasi. Tuan Lin. Kata-katamu tepat sasaran. Di mata tetanggamu, aku hanyalah seorang kampung halaman. Sama sekali tidak pantas untuk seorang wanita kaya seperti Li Suelian. Masih sedikit punya kesadaran diri. Aku sedang perjalanan di Jiangcheng. Berjanji bertemu dengan kalian, tentu saja tidak akan bertemu. Susah payah akhirnya bertemu. Mereka menggunakan video komunitas untuk menjebakku. Akhirnya dihajar babak belur. Inikah cara keluarga Lin kalian memperlakukan tamu? Baiklah, kalian ingin membatalkan pertunangan. Aku batalkan. Aku malas berurusan dengan rencana licik kalian. Lagi pula, kau dan aku tidak ada hubungannya. Aku ingin menikahi siapapun, itu adalah kebebasanku. Campur tangan perempuan. Lagi pula, aku dan Suhan menikah tadi pagi. Apakah setelah kau menikah denganku, maksudmu? Video itu palsu. Yang kau lihat. Bukankah itu yang mereka ingin kau lihat? Kau berdalih. Kau pikir aku berdalih? Kalau begitu, aku malas menjelaskannya. Hari ini aku datang, utamanya untuk melihat foto kakek saat masih muda. Sekarang sudah bertemu juga. Perjanjian pernikahan sudah ada, dan aku sudah punya kerabat sendiri. Kedepannya, aku rasa akan sering berhubungan dengan kalian, kakek. Terima kasih telah memberikan orang yang luar biasa ini kepadaku. Aku ini orangnya memang selalu baik hati. Air mineral besar pun tidak bersih. Aku tidak mau kau melakukan apapun. Keluargamu tidak mendidikmu dengan baik. Kalau begitu, biar ku beritahu mereka, berhenti. Apa yang akan kalian lakukan? Tuan, orang Sanhu itu barusan mau memukuliku. Benar-benar kuil Ratu Roda Air Besar. Perkara keluarga Lin ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kota Maozuo. Kau ingin menghukum mereka. Kau sembarangan menghukum, bukan? Sekarang Zong memang sangat cerdas. Tapi barusan kau memanggilku dengan sebutan asisten. Suara itu terdengar sangat alami. Menggerimu. Minggir. Kau mau apa? Su Cheng, kau pengecut. Aku sama sekali tidak pantas menikahi kakakku. Tuan Su, sungguh saya minta maaf. Tapi ini, urusan keluarga ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Sayang, ayo pergi. Bukankah kita awalnya teman? Aku jadi sayang. Rubah mesum, rubah mesum, rubah mesum. Dia itu memang rubah mesum. Kau pasti membuat orang merasa kejam. Kau tahu wanita tadi siapa? Itu Yanjing. Anak perempuan tertua keluarga Su, adalah aku. Yaitu
wanita yang berinvestasi di proyek mobil itu. Tapi bagaimana mungkin Cuming mengenalnya? Kakek. Sudah, jangan menangis lagi. Sudah berakhir. Cerdas tadi mengatakan. Dia dan Suhan sudah menikah pagi ini. Apa? Pasti palsu. Keluarga Zhu sedang mencarimu. Pasti dia ditipu oleh orang desa itu. Ya, kalian semua mengatakan dia sangat buruk. Mengapa kalian tidak berpikir? Mengapa Suhan bisa menyukainya? Dan setelah kita membatalkan pertunangan, segera menemukan juru kunci dan menikah. Mengapa ini terjadi? Maksudmu? Suhan sudah lama mengincar Cuming. Si Yu, jujurlah pada kakek. Video itu sebenarnya bagaimana? Aku mengerti. Jika Yao meninggal, maka itu kau dan anak yang kalian buat. Kalian yang telah membunuhnya. Apakah aku sudah mempermalukanmu? Tentu saja tidak. Orang-orang itu, setelah melihatmu adalah istriku. Ekspresinya sungguh luar biasa. Ke Menara Gigi Putih. Aku kuliah di Universitas Donghai. Tidak jauh dari Menara Gigi Putih. Saat itu, setiap kali aku menghadapi masalah, aku suka pergi ke Menara Baya untuk bermeditasi bersama Bai Xiangxi. Jadi, kau mengalami masalah ya? Setelah sampai sana, akan kuberitahu detailnya. Tujuan sebenarnya aku menikahimu. Ting Yu akan mengatakannya. Nenek moyang, ada seseorang yang datang ke rumah hari ini dan ingin bertemu denganmu. Aku bisa melihat sedikit wajahnya. Tidak terlihat. Selain itu, Tuan khusus memintaku untuk mengawasi tunangan gadis tetangga, Sui Xiong. Dia berada di medan perang. Hitung waktu. Penyakit keluarga itu segera akan kambuh. Dulu saat aku merasa gelisah, aku suka datang ke Pagoda Baya untuk bermeditasi, minum teh. Segala kekhawatiran akan hilang. Ceritakanlah, tujuan sebenarnya kau menikahiku sebenarnya apa? Kau juga merasakan kejanggalan, kan? Tujuanmu terlalu kuat. Aku tidak bodoh. Sebenarnya, ada dua alasan resmi aku menikah denganmu. Yang pertama karena kakekku. Kakekmu dan kakekku adalah Su Changyun. Alasan kedua, aku ingin menghindari pernikahan. Keluarga Su, Yanjing, keluarga ternama papan atas di negeri ini. Bahkan putri tertua keluarga Su. Siapa yang berani memaksamu? Seluruh keluarga Su yang besar itu, kecuali kakekku. Semua orang memaksaku. Mengapa? 6 keluarga ternama di Beijing. Bagi orang biasa, itu adalah pusat kekuasaan dan kekayaan. Tapi, kau seharusnya juga tahu, di dunia ini, terlalu banyak orang biasa. Dia adalah orang yang menyebalkan yang kusebut di catatan telepon. Pria macam apa dia? Orang dari keluarga Ye, keluarga terkemuka ke-6 dari keluarga Yanjun, Ye. Dia bernama Ye Hao, pewaris keluarga Ye. Dia menyukai saya, dan mengatakan, jika keluarga Su kita tidak menikahkan saya dengannya, dia akan membuat keluarga Su kita hilang sepenuhnya dari 6 keluarga besar Yanjing. Saya mengunjungi kakek saya. Beliau meminta saya untuk menemuimu. Jadi saya datang ke sini dengan alasan proyek investasi pengembangan Jiangcheng. Itulah sebabnya saya berada di sini. Kakek saya berkata, kau bisa membantuku menyelesaikan masalah ini. Uang tidak ada, nyawa taruhannya. Keadaan saya, kau sudah melihatnya sendiri. Tapi aku teringat sesuatu. Apa? Setelah aku menikah denganmu, orang yang bernama Ye Hao itu mungkin tidak akan melepaskanku. Ah, sekarang pernikahan sudah dilangsungkan. Ingin membatalkannya pun sudah tidak bisa lagi.
Bagaimana menghadapinya? Terkadang kakekku berkata padaku, orang seperiku tidak akan bisa mendapatkan istri. Aku juga sudah mengatur perjodohan antara aku dan Li Sueyao. Sekarang batal, sekarang. Susah payah akhirnya bisa menikahi istri seperti kamu yang kaya dan cantik. Aku harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Bisakah kamu membujuk keluargamu agar setuju? Aku hanyalah orang desa, tidak punya uang, tidak punya kekuasaan. Keluarga mereka kaya raya. Mau belajar apa lagi? Mari kita lihat saja nanti. Karena sudah menikah, maka kita sudah menjadi suami istri. Segala sesuatu harus dihadapi dengan berani, bukan? Sudah, semua yang perlu dikatakan sudah disampaikan. Kita juga harus pulang. Karena kau harus tinggal di kantor pendaftaran, aku akan tinggal di sini dulu. Aku bisa membantumu lagi. Kakak. Kakek menyuruhmu mencarinya, dialah orangnya. Kalian sudah mendapatkan surat nikah. Kakak, ini satu-satunya cara aku bisa menghubungimu. Karena masalahmu ini, bahkan posisiku sebagai pewaris pun sedikit goyah. Saham kakak tetap di tangan kita. Paling tidak kita jual saja. Kita cairkan uangnya, lalu bangkit kembali. Bangkit kembali, apa? Bersama-sama saat ini, keenam keluarga besar Yanjing sudah menguasai berbagai sektor industri di Yanjing. Hampir semuanya. Kau sudah terkenal. Apakah aku harus memanggilmu kakak? Kau berani berbicara seperti itu padaku. Aku akan merobek mulutmu. Latar belakangmu sudah sangat jelas. Kau tumbuh di pedesaan sejak kecil. Semua orang di desa bilang kau pernah tuli dan buta. Sekarang terlihat. Kau memang punya kemampuan. Tapi, kuharap kau bisa menyadari kondisi tubuhmu. Suhan, dia pantas untukmu. Kalian berdua bersama akan lebih baik daripada menghadapi masalah masing-masing. Kalian harus bercerai. Kakak, diamlah. Kuharap kau jangan tidak tahu diri, lembah yang pernah kukunjungi dulu. Jadi apakah kau belum pernah melihat yang lebih baik? Kau pikir masalah ini selesai hanya karena kau kalah? Duze, jika hari ini kau berani menggertaknya, maka akan kupastikan kau selamanya kehilangan kesempatan untuk memimpin keluarga Su. Luhan. Kau ini sedang mencelakai keluarga Su. Memang sengaja mendorong anak ini ke jalan buntu. Kau tahu, sekarang keluarga Ye sudah ada yang memeriksa. Aku percaya kepada kakek, dan juga percaya pada diriku sendiri. Perhitungan kita akan kutuntaskan lain waktu. Kau ikut denganku. Kalau begitu aku pulang dulu. Besok siang aku akan mencarimu lagi untuk makan siang. Kota Jiang ini semakin ramai saja. Bagaimana keadaan dokternya? Tubuhnya tidak memiliki masalah apapun yang Anda perlukan. Keadaannya sepertinya bukan karena sakit. Lebih seperti kesurupan. Kakak, di bawah ada seorang kakek-kakek yang mencari kamu. Anakku yang baik, warga desa, Sun Yu sudah menjelaskan semuanya dengan jelas kepadaku. Tentang kejadian ini, tetangga kami merasa bersalah. Tidak perlu dipikirkan lagi, Bapak, kesehatan Bapak kurang baik, tidak perlu repot-repot datang. Dulu saya dan kakekmu bersahabat. Tidak menyangka kau dan tetanggaku akan sampai sejauh ini. Anak-anak di rumah tidak tahu sopan santun. Tapi saya harus menyampaikan permintaan maaf saya. Malam ini saya demi kelangsungan usaha keluarga. Sekali datang ke Jiangcheng, kita seharusnya pergi bersembunyi. Untuk kehidupan selanjutnya, biarkan adik perempuan mengerti. Kakek. Pernikahan itu tergantung pada kedua belah pihak, dan aku sudah memiliki istri. Tidak mungkin lagi bersama Lin Sue, jadi makan malam saja sudah cukup jauh. Akibatnya yang jauh. Itu akibat perbuatannya sendiri.
Tapi makan malam ini harus tetap dijalani. Sepertinya aku tidak akan pernah bisa bertemu kakekmu, bahkan setelah aku mati. Maksudmu apa? Tentang kakekku? Apa yang paling kau ketahui? Apa jangan-jangan kejadian 6 tahun lalu belum? Lupakan saja, karena kakekmu tidak memberitahuku. Kakek, jika kau tahu sesuatu, tolong beritahuku. Ya, itu sangat penting bagiku. Aku juga bisa memberitahumu. Tapi kau harus bertanggung jawab atas masalah yang kau buat di rumah. Setelah kau makan, baru aku akan memberitahumu. Tunggu sebentar, aku akan kembali ke kamar. Ingin menipuku? Tidak mungkin. Pil ini, aku tidak takut racun apapun itu. Dia mungkin belum tahu tentang percobaan bunuh diriku. Anak itu sebelumnya menggunakan ponselmu untuk memprovokasi orang itu di WeChat, lalu menghapus riwayat chat WeChat yang belum diverifikasi. Ye Hao sekarang sudah tahu keberadaan anak itu. Setelah dia pergi, kita bicarakan rencana selanjutnya. Jika Ye Hao sudah tahu tentang kamu dan gadis itu, maka anak itu pasti akan kalah tanpa ragu. Bukankah kamu sangat percaya pada anak itu? Baiklah. Kita gunakan kesempatan ini untuk mengujinya. Jika dia selamat dari pengejaran Ye Hao, maka hubunganmu dengannya tidak hanya tidak akan kuhalangi, tetapi aku akan mendukung sepenuhnya. Saya tidak setuju. Kau tidak setuju sebentar lagi akan turun dari mobil. Kaiyun Ge, kau setuju? Anggap saja seperti di rumahmu sendiri. Hanya kita berdua, si gadis ikan mati itu bahkan menamparkan Tuan Su. Sebenarnya kau masih kecil, orang lain masih menunggu di rumah sakit untukmu. Anak kelima, 6 tahun yang lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada kakek saya? Dia berkelahi dengan seseorang. Mari kita bicara sambil makan. 6 tahun yang lalu, kakek pernah datang ke Jiangcheng. Apakah orang yang berkelahi dengannya ada di Jiangcheng? Aku tidak tahu. Tapi kakek sudah datang sebelum aku lahir. Dia memberitahuku 3 hal, dan menyuruhku menyampaikannya padamu. Pertama, perawatan kuku. Hal pertama, apakah kau mau kuberitahumu? Jika dia tidak kembali setelah berkelahi kali ini, jangan mencarinya dan jangan membalas dendam untuknya. Hal kedua, kakek menyuruhku menyampaikan ini padamu. Jika ada seseorang yang bernama Chu Xiu mendatangimu, dan jika dia membawa sepotong batu giok ganda guntur, kau boleh pergi bersamanya, Chu Xiu. Siapakah dia? Lalu, apa hal ketiga itu? Ini terlalu jelas. Orang tua itu tidak memberiku sepotong pun. Tapi aku sudah memakan penawarnya yang kubuat sendiri. Takut racun sedunia pun tidak. Yang cemas, sekarang bisa bicara. Hal ketiga. Kau juga harus membiarkan aku memberitahumu bahwa orang tuamu masih hidup. Orang tuamu masih hidup. Obat apa yang kau berikan padaku? Cerdas sekali, tapi jangan salahkan aku. Aku dan kakekmu hanya berurusan ini. Kau seharusnya menikah dengan Yao Yao. Seharusnya kalian bersama. Selama kau di sini, aku di rumah sakit. Aku tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini. Oh, cucuku, aku hanya bisa melakukan ini. Obat biasa tidak berpengaruh padaku. Obat ini diberikan kakek 6 tahun yang lalu padaku. Dia bilang dia cucu Anda. Dia menyuruhku untuk memberikannya kepada Anda di malam pernikahan kita. Ternyata itu obat yang dibuat kakek untukmu. Dia bahkan menjebak cucunya sendiri, kepala pelayan itu. Wanita. Selama aku bisa hidup, mual pun mual saja, wanita. Katakanlah.
Tidak boleh, sama sekali tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Kau sedang apa? Kau sama sekali tidak ingin berhubungan denganku. Dulu waktu kecil aku sering bermain denganmu. Itu karena aku masih belum mengerti. Sekarang kita sangat berbeda. Seandainya aku tidak sakit, kau jangan harap bisa menyentuhku sedikit pun. Aku tidak pernah memaksa siapapun melakukan hal yang tidak ingin mereka lakukan. Maksudmu apa? Bukankah kau meremehkanku? Tatapan jijikmu barusan mengembalikan sedikit kewarasanku. Besok kau sudah berusia 28 tahun. Pada hari ulang tahunmu yang ke-28, kau pasti akan mati. Hanya aku di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu. Kau masih berpura-pura. Kau masih meremehkanku. Kalau begitu, jangan harap aku akan menyelamatkanmu nanti. Kau pikir aku begitu peduli padamu? Saya punya istri. Dari segi wajah, temperamen, dan penampilan, kamu bahkan tak layak menjadi pembantu istrinya. Lin Sueyao, buang kesombonganmu. Seandainya bukan karena kakekmu yang menjebak, meskipun kau telanjang di depanku, aku pun tak akan melirikmu, sekalipun. Jangan keterlaluan, kau sendiri yang menanggung akibatnya, yang menunggumu hanyalah kematian. Kurasa setelah beberapa waktu lagi, kau akan merangkak memohon padaku untuk tidur denganmu. Tapi kau tak punya kesempatan itu lagi. Aku adalah laki-laki yang tak akan pernah bisa kau dapatkan. Kalian bahkan tidak menendangnya sampai sejauh itu. Kakek dan kakak perempuan tidak akan kenapa-napa, kan? Kau masuk dan lihat apa yang terjadi. Dasar dia, meremehkanku. Lalu apa hakku untuk meminta dia tidur denganku? Benar kan? Tidak apa-apa kan? Tapi kalau aku tidak memohon padanya, apa aku benar-benar akan mati? Seperti tadi. Aku berpakaian seperti itu. Dia pun bisa menahan diri. Apakah dia benar-benar tidak menyukaiku? Kau brengsek. Cepat sekali berakhir ya. Ku dengar, pertama kali bagi pria memang cepat. Tapi ini terlalu. Sabarlah. Jangan menangis. See you. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku benar-benar akan segera meninggal? Tidak, Kak. Kakak. Kakak, kakak. Permisi, apakah ada kamar? Ada. Permisi, kamar tipe apa yang dibutuhkan? Kamar single 50. KTP-nya diperlihatkan sebentar. Apakah Cuming tinggal di sini? Ya, benar. Tapi kakak laki-lakinya tidak ada di sini sekarang. Kalian adalah teman sekelasnya. Karena dia tinggal di sini, maka kami akan memesan kamar lagi. Baiklah, KTP-nya. Ngomong-ngomong, adik kecil, malam nanti jangan keluar ya. Ah, kenapa? Karena malam sangat berbahaya, terutama untuk adik perempuan secantik kamu. Nenek dan kakak sepertinya benar-benar tidak tahan lagi. Semua ini perbuatan kalian. Kalian tidak mau melaksanakan perjanjian pernikahan. Tidak seharusnya sampai membuat dia sedemikian marah. Ada kabar dari Luo King. Sudah 30 tahun lebih, tidak ada kabar sama sekali. Orang tua ini jangan-jangan sudah mati. Sudah lama sekali ia memasuki tahap Lian Qi.
Aku ingin hidup 2 atau 300 tahun. Seharusnya bukan masalah. Pokoknya, begitu ada kabar, hubungi aku segera. Oh ya, ini oleh-olehku untuk Ranran. Agak panas, ini Yuan Yang dan sudah masuk, pil superior. Meskipun dia tidak bisa menyembuhkan penyakit hiperaktif Ranran sepenuhnya, tapi meredakannya dan memberi sedikit waktu luang masih bisa dilakukan. Sial, sejak senior Chu Tianlan mengonsumsi ramuan itu, pil Yuan Yang ini semakin sedikit. Hanya satu pil Yuan Yang ini, saat dilelang, hampir saja menguras seluruh kekayaanku. Pil Yuan Yang dan ini, paling cocok digunakan saat berlatih Qi. Untukmu sekarang, paling cocok untukmu, sebaiknya kau ambil saja. Penyakit Nona Ranran sudah sembuh. Katanya sih, dia bertemu seorang tabib sakti. Tabib sakti. Pengembara abadi, tidak seperti pengembara abadi. Dia dibawa oleh Nona Su dari Yanjing. Katanya Nona Su mungkin mengalami sedikit masalah. Jika kau punya waktu, sebaiknya kau pergi. Kau ceritakan dulu tentang tabib sakti itu. Metode apa yang dia gunakan untuk menghambat? Menurut Nona Ranran, dia menggunakan pengobatan Tiongkok. Pengobatan Tiongkok memang luas dan mendalam. Mungkin benar ada tabib sakti seperti itu. Baiklah, saya akan menyimpan salinan aslinya dulu. Dia bisa membantuku untuk mendekati istrinya. Sepertinya ada orang di dalam rumah, sepertinya sedang berenang. Bukankah ini Chou Senyi? Kau ya, Chou 11. Kenapa kau ada di sungai? Sedang berenang. Ya, sedang berenang. Baik untuk kesehatan. Latar belakangmu dokter, bukankah matamu tidak bisa melihat? Sebelumnya memang aku buta, tapi kemudian pulih kembali. Kurasa ini sepertinya agak jauh dari Jiangcheng. Bisakah aku menumpang? Tentu saja tidak masalah. Kami juga kebetulan akan kembali. Bagaimana? Adik kecil, kau mengenaliku? Sepertinya agak familiar, tapi kau buka saja dan lihat. Bukankah ini sudah habis digoreng? Jangan-jangan kau salah mengenali. Tidak mungkin salah mengenali. Ini adalah makanan yang kusantap sejak kecil. Satu wajan hanya untuk 1 kali masak. Tapi memang rasanya tidak enak. Anak muda ini, satu amunisi harganya 10 miliar. Dia hanya bisa memasak 1 wajan saja. Adik, sepertinya kau salah orang. Kau tahu berapa harga pil ini? Tidak mungkin salah. Ini camilan yang kusantap sejak kecil. Dan makanan yang tidak habis kumakan, ku kasih ke anjing kampung besar itu. Kasih ke anjing juga. Mungkin hanya mirip saja. Kakak, barang ini tidak berharga. Jangan sampai kamu ditipu. Ini benar-benar bakso goreng yang kumakan sejak kecil. Oh ya, dia sepertinya juga punya nama lain, yaitu Yuan Yang dan. Jangan-jangan. Adik laki-laki ini adalah orang yang menyelamatkan Ranran. Saya tidak tahu siapa gurumu. Saya belajar dari kakek saya. Kalau begitu, bolehkah saya tahu nama lengkap kakekmu? Kakek saya tidak mengizinkan saya untuk memberitahu orang lain. Kakak, harganya tidak mahal. Lagi pula, sangat mudah. Lain kali kau mencari orang yang menjualnya, jangan sampai kau terlalu banyak dirugikan. Sederhana, tidak mungkin adik laki-laki ini bisa menyuling pil ini. 1 sendok untuk 1 kuali. Adik laki-laki, kau tahu tidak, pil ini di pasaran. 1 butirnya saja harganya 10 miliar. 10 miliar, mahal sekali. Belum lagi, bukan hanya itu. Apalagi pil ini tak ternilai harganya. Asli Yuan Yang dan semuanya akan dilelang. Setelah lelang selesai, harga jual Yuan Yang dan mereka jauh lebih dari 10 miliar, sedangkan pilku harganya 17 miliar. Sepertinya aku tidak akan rugi. Adik kecil, bukan, berbisnis. Kau yakin bisa membuat pil ajaib ini? Bukan hanya bisa dilatih, tapi juga bisa menghasilkan kualitas yang lebih tinggi. Jika ada cukup pil obat, apakah kau bisa menjualnya? Tentu saja, sekarang pil obat sangat langka. Jenis pil obat apapun, asalkan berkualitas, aku bisa menjualnya.
Bahkan bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi. Hei, Zhu Sheng, apakah kau ingin mendapatkan sedikit uang tambahan? Apakah kau ingin mendapatkan sedikit uang tambahan? Tentu saja tertarik. Bagus. Bagaimana kalau begini? Aku yang bertanggung jawab atas bahan baku. Kamu yang bertanggung jawab untuk menyuling pil obat. Dan temanku yang bertanggung jawab atas penjualan. Kita bertiga bekerja sama. Harga jualnya. Kau ambil 8. Bagaimana kalau aku dan dia masing-masing mengambil 1? Boleh saja, hahaha. Lalu, tidak tahukah adik sekalian berapa banyak yang bisa kau olah sekali waktu, jika bahan bakunya cukup? 1 wajan kira-kira sekitar 100–150 gram. 1 panci 100 miliar. 100 miliar. Sial, kita akan kaya. Ayo, kita pergi dulu. Kembali ke Jiangcheng dulu. Kita bicara di jalan saja. Zhou Shengyi, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Katamu, kalau matamu tidak buta, sebelumnya aku memeriksa Nona Ranran. Kau juga sudah melihat seluruh tubuh Nona Ranran. Kau harus bertanggung jawab atas hal ini kepada Nona Ranran. Memang benar aku buta sebelumnya. Baru kemudian penglihatanku pulih. Kalau tidak percaya, tanyakan saja pada Suhan. Aku baru saja menerima akta nikah. Kau sudah menikah. Istriku adalah Suhan. Aku baru saja menerima akta nikah, loh. Dia sudah melakukannya sendiri. Dia sudah berusaha menahan diri. Sekarang tidak ada cara lain. Kakek, dia benar-benar tidak bisa menyalahkan kita. Aku jelas-jelas berpakaian bagus. Kau juga melihatnya. Dia hanyalah seorang pria desa. Bagaimana mungkin kami membiarkan kakak perempuan kami menikah dengan orang seperti itu? Lagi pula, penyakitmu ini terlalu aneh. Kami sama sekali tidak menyangka ini. Dia sedang menerima tamu. Pergilah kalian memohon kepadanya. Bukankah dia sudah mengatakannya, membuat kalian memohon dengan berlutut kepadanya? Suruh saja Yao Yao memohon kepadanya. Mungkin masih ada kemungkinan untuk sembuh. Mau meminta bantuan orang kampung itu. Kalau begitu, kalian biarkan saja Yao Yao mati. Tuan muda dari keluarga Zuosheng ingin berkunjung. Dia masih berani datang, suruh dia pergi. Dia berkata, dia membawa cara untuk menyelamatkan nona muda. Dia juga membawa seseorang. Mudah sekali. Cepat, bawalah uangnya masuk, kakek. Siapa Luo Qing? Luo Qing adalah leluhur keluarga Luo. Ternyata desas-desusnya benar. Penyakit Yao Yao mungkin benar-benar bisa disembuhkan kali ini. Tanpa bantuan Cuming, Yao Yao juga bisa disembuhkan. Ada aroma rempah-rempah. Siapa dia? Hanya sekilas saja. Ya, Tuan muda, orang yang Tuan cari, saya sudah menemukannya. Sekarang duduk di sampingnya. Hal yang kami lakukan sebagai suami istri, Tuan belum tahu. Kapan kami pernah mengecewakan Tuan? Suara barusan, dia pasti sudah kembali. Kita nanti. Kalian berdua mencariku. Tadinya aku ingin mencarimu. Tidak kusangka kau malah datang sendiri. Kong Ming, kau memang tidak pernah mengecewakan, hanya karena kau yang malas itu, malam ini juga tidak akan selamat. Tanda tangan minta banyak. Xiao Bai, kalau mau menyalahkan, hanya bisa menyalahkan kau karena telah menyinggung orang yang tidak mampu kau singgung. Seperti Suhan, kau juga. Tipe orang yang hanya bisa tinggal di wisma seperti itu, yang bisa diwarnai langsung. Apa yang kau lakukan? Kau, semua adalah ahli uang kelas 1. Iya. Membuang 1 juta. Katamu kau orang buta. Jual nyawamu dengan harga murah.
Baru 1 juta. Apakah ada orang lain yang datang? Aku tidak tahu. Keluarga Ye memelihara banyak pembunuh bayaran. Beberapa di antaranya ada di daftar pembunuh bayaran. Kita gagal. Mereka akan mencari orang lain. Keluarga Ye begitu sewenang-wenang. Aku akan membunuh mereka. Tolong, pembunuh. Kau seharusnya sudah bersiap untuk mati sejak lama. Kau akan membunuhku. Aku juga tidak perlu membiarkanmu hidup. Tenang saja, aku akan mengirim nomor 1 untuk menemuimu. Mengurus mayat ini cukup merepotkan. Pembunuh seperti ini kemungkinan besar adalah buronan yang dicari polisi di internet. Semua identitasnya juga seperti itu. Jadi, ambil saja karung, lalu buang dia. Buang ke tempat terpencil saja. Tolong aku ya. Aku tidak tertarik dengan penderitaannya. Kalau begitu, aku akan menyerahkannya ke polisi. Lagi pula dia buronan. Mungkin aku bisa mendapatkan hadiah juga. Kamu orangnya cukup menarik. Lumayan. Menggali lubang diserahkan padamu. Huasidan, kau adalah seorang pencari keabadian. Huasidan ini adalah seorang bajingan tak bermoral, yang sangat menggoda. Meskipun itu adalah barang bagus yang langka dan berharga, tapi nilainya jutaan per butir. Kau menggunakannya untuk 2 orang biasa ini. Tidakkah kau merasa itu membuang-buang? Berapa harga 1 pil fosil itu? Lebih dari 1 juta per butir. Kau benar-benar seorang kultivator. Aku hanya 019. Bisakah kau membantuku membawa King Yang Dan? Lentera King Ming. Ya, memang begitu. Lampu King Ming adalah obat tingkat 2, tapi tidak berkualitas. Kau hanyalah tabib rakyat jelata, tidak bisa mengeluarkan ki juga normal. Aku tidak mengatakan bahwa aku tidak bisa mengeluarkan ki. Aku hanya cukup penasaran. Pil King Yang ini digunakan untuk pinggang atau langsing. Sebelumnya kulihat kau bertindak terhadap pria itu. Energi yang digunakan adalah prinsip sebenarnya. Aku awalnya mengira itu adalah sifat asli. Tapi sekarang mulai. Sepertinya kau bertindak. Aku adalah iblis. Kenapa dia ingin menyerangku? Aku tidak tertarik. Hanya bertemu untuk pertama kalinya saja. Aku bisa menyediakan bahan baku untuk membuat pesanan 1000 orang. Kalau kau berikan padaku, bisakah kau membantuku mengonsumsi obat-obatan terlarang dalam jumlah besar? Syaratnya, bisa membantumu membunuh orang. Aku bukan psikopat. Lagi pula aku tidak punya musuh. Membunuh banyak orang untuk apa? Lalu kamu mau apa? Aku akan mencoba memenuhinya. Ayo pergi dulu, kita bicara di jalan. Kau seharusnya bukan orang Jiangcheng. Pintu gerbang kota Jiangcheng. Kau datang ke sini. Tugas dari orang suci, untuk membunuh seseorang bernama Chu Ming. Dia mengatakan padaku, asalkan aku berhasil, akan memberiku 1 tanaman untuk membuat obat penjernih seperti King Yang. Kau bilang kau ingin membunuh siapa? Chu Ming. Apa kau mengenalnya? Apa yang kau sembunyikan? Chu Ming adalah sahabatku. Jika dia sahabatmu, maka aku tidak akan membunuhnya. Dengan begitu, kau bisa membantuku menyuling pil obat, kan? Tidak ada artinya. Aku juga tidak tahu tentang ini. Hanya saja ada seseorang yang menghubungiku secara online untuk membalas dendam. Izinkan aku pergi ke Jiangcheng untuk mencari seseorang bernama Luo Qing. Dia bersama dengan Kong Za. Kau tidak tahu siapa lawannya. Dia hanya menghubungiku secara online. Kau tidak sedang online. Orang yang menghubungimu itu adalah Luo Qing, kan? Kalau begitu aku semakin tidak tahu. Jika kau tidak menyelesaikan tugas ini, jadi bahan-bahan untuk daftar ramuanmu. Apakah tidak akan selesai? Aku sudah punya 2. Hanya saja konon katanya, saat ini ahli alkemi terhebat sekalipun, hanya memiliki tingkat keberhasilan 1/3, maka aku ingin meminta 1 lagi. Aku bisa membantumu menghadapi kesulitan itu, tapi aku punya 2 syarat. Katakan syarat pertama. Bahan-bahan lain yang tersisa setelah kau menyuling pil timah hitam, harus menjadi milikku. Kedua,
karena kau bekerja sama dengan Luo Qing, maka kau pasti bisa membuatnya awet muda. Hubungi dia. Nanti kita berdua akan menangkapnya. Apa? Ini tidak masalah, tanyakan saja. Membunuh Luo Qing juga baik, selesai syuting juga baik. Tujuan saya adalah untuk menyuling pil emas dan perak. Tapi syaratnya kau harus bisa membangkitkan keadilan. Tapi jika kau tidak berlatih, kau akan kalah. Tidak masalah. Kebetulan 2 hari lagi aku akan berlatih sebuah rutinitas. Kau bisa datang. Nanti lihatlah bagaimana teknik latihanku. Baik. Kakak, bagaimana kalau kita meminta bantuan orang terkenal itu? Bagaimana jika kita memintanya untuk tidur denganku? Tapi ini satu-satunya jalan keluar untukmu, kakak. Kau relakan saja dirimu sekali ini. Biarkan dia tidur denganmu sekali. Kau juga ikut bekerja sama sedikit. Nanti setelah tubuhmu sehat, kita balas dendam juga tidak terlambat. Semua ini adalah balasan. Bukan. Itu Cuming, bajingan itu yang tidak tahu diri. Kita tidak bersalah. Sekarang aku sudah tidak peduli benar atau salah. Aku hanya ingin tahu. Bagaimana aku harus menyelamatkanmu? Aku tidak akan menyetujui rencana ini. Pikirkanlah sendiri. Gunakan nyawa Cuming untuk menukar nyawa cucumu. Ini satu-satunya jalan untuk menyelamatkan cucumu. Kau bisa mempertimbangkannya perlahan-lahan. Aku tidak terburu-buru. Baiklah, aku setuju. Tapi akhirnya, gigitan itu tidak disembuhkan. Bahkan jika tetangga hancur dan keluarganya binasa, aku juga akan membuat keluargamu, keluarga Luo, hancur sampai mati. Baiklah, karena Tuan Lin sudah setuju, maka, mari kita ikuti rencana kita. Bergeraklah. Hahaha, Cumin. Kau yang memaksaku. Bukan salahku. Kau ngapain berdiri di sini larut malam? Aku kaget, baru saja. Luo Qing menghubungiku. Dia berencana untuk menyerang Cumin. Dia mengatakan padaku jam 8 malam ini. Villa tetangga. Pada Cu. Villa tetangga. Dia tidak memberitahuku caranya secara spesifik. Dia hanya memberitahuku jam 8 malam ini. Kau tahu sampai tingkat berapa kultivasi Luo Qing? Tidak tahu, tapi pasti belum membuka cakra. Baiklah, kalau begitu. Kita tetap masuk sesuai rencana semula. Saat momen krusial nanti, kau berkhianatlah. Berikan dia serangan mendadak. Baiklah, kau. Ketua Bintang. Ya, waktu dan tempatnya. Akan kuinformasikan kepadamu nanti. Nanti cukup beri saya nomor telepon saja. Siapakah saya ini? Beliau adalah penyelamatku. Dulu Bapak menyelamatkan saya. Saya bahkan belum sempat berterima kasih. Jika saya tidak salah ingat, hak saham aktual Bank Zonghai. Ya, penyelamatku. Bank of China memang milikku. Lalu kau mau aku membantunya, Tuan? Silakan perintahkan. Di Jiangcheng ada seorang tokoh. Mengelola sebuah platform e-commerce. Di belakangnya adalah keluarga Luo dari Jiangcheng. Keluarga Luo, seharusnya tidak asing lagi. Tenang saja, Tuan, keluarga seperti ini. Di Jiangcheng saja aku masih cukup terkenal. Tapi di Donghai, aku tidak berarti apa-apa. Baik. Kalau begitu, bantulah aku menghancurkan perekonomian mereka. Karena keluarga mereka sendiri. Kalian semua ingin menyerangku. Maka jangan salahkan aku, dan juga tetangga. Saatnya orang tua kita juga tiba.